Yang saya hormati Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Mas Said Sukron dari Prodi Teknik Sipil tahun akademik 2024-2025. Pada kali ini saya akan menjawab soal nomor 1 dengan pertanyaan: di era Umar bin Khattab, Islam menyebar keluar dari Jazirah dengan kecepatan yang luar biasa. A. Jelaskan di mana saja wilayah penyebaran Islam di era Umar bin Khattab. B. Jelaskan apa faktor yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Pada jawaban poin A, wilayah penyebaran Islam di era Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia dilantik oleh umat Islam berdasarkan rekomendasi Abu Bakar, tak kala merasa usianya tidak lama lagi. Keputusan penunjukan Umar diharapkan mampu meminimalisir polemik yang terjadi di antara umat Islam, karena pada masa Khalifah Abu Bakar tersebut terdapat banyak problem, di antaranya orang-orang yang tidak membayar zakat, orang murtad, dan nabi palsu. Umar bin Khattab selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai seorang fikih. Perannya dalam pandangan hukum membuat berpengaruh besar pada masanya, sehingga saat ini pada masa Sayyidin syariat Islam juga tidak dapat diterapkan secara kafah, karena pada saat itu para sahabat dihadapkan pada berbagai kenyataan hidup dan kondisi yang berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Rasul, sehingga mereka dituntut untuk melakukan jihad dan musyawarah. Pada suatu ketika, pada sahabat bisa saja sependapat mengenai satu hal, tapi pada saat yang lain tidak menutup kemungkinan justru berselisih pendapat. Hal demikian juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar ketika ingin memutuskan sesuatu yang terkait dengan hukum selalu berpegang teguh pada Al-Quran, sehingga perundang-undangan sama dan pertama dalam Islam. Setiap pandangan hukum yang difatwakan olehnya selalu berdasarkan ketentuan tersebut. Namun demikian, sebagian besar kebijakan yang dibentuk untuk menetapkan suatu hukum oleh Umar tidak lepas dari aspek-aspek kemaslahatan umat, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, tolong-menolong, dan penegakan hak-hak yang ada dalam masyarakat tersebut. Juga dalam kebijakan ekonomi, Umar juga dikenal sangat berani melakukan jihad. Hal ini dilakukan karena Umar melihat lebih jauh dan lebih mendalam terhadap ajaran Islam, yaitu adanya prinsip kemaslahatan umat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha ekspansi wilayah juga mendapatkan hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar meliputi Semenanjung Arab, Palestina, Syariah, Irak, Persia, dan Mesir. Untuk wilayah yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab diantaranya: 1. Damaskus, 2. Aleppo, 3. Hor, 3. Antioquia, 4. Baitul Maqdis, 5. Irak di Nahawan, 6. Persia di Kaldisia, dan ke-7 Mesir. Umar bin Khattab juga berhasil menggabungkan wilayah-wilayah terus dalam kekhalifahannya. Untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, Umar bin Khattab mengutus Panglima Sa'id bin Abi Waqqas. Pasukan muslim yang dipimpin oleh Sa'id bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Umar bin Khattab membagi wilayah pemerintahannya menjadi 8 wilayah, yaitu Mekah, Madinah, Syariah, Jariyah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Jawaban pada poin B, faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sejarawan yang menganggap Umar sebagai sosok terbesar kedua setelah sejarah Islam setelah
Rasulullah SAW, pengangkatan Umar sebagai khalifah melalui proses penunjukan langsung oleh Abu Bakar setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan beberapa sahabat. Diangkatnya menjadi khalifah pada hari Selasa tanggal 22 Jumadi Akhir 13 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Beliau memimpin umat Islam selama kurang lebih 10 tahun. Selama rentang waktu 10 tahun itulah Umar berhasil membangun kejayaan Islam. Selain kemampuan intelektual itu, Umar juga dikenal dengan kekuatan fisiknya. Hal itu dibuktikan dengan kemenangannya dalam beberapa kompetisi gulat pada masa itu. Kecemerlangan dan kekuatan Umar terbukti sangat berguna bagi kemajuan umat Islam. Di tangannya lah panji-panji ajaran Islam tersebar ke seantero Jazirah Arab, bahkan berhasil merobohkan kokohnya benteng Persia. Umar bin Khattab ialah salah satu Khulafaur ar-Rasyid yang membangun peradaban Islam. Umar ketika sudah menjadi kepala negara telah mengubah nama negara yang semula bergelar Khalifah Ar-Rasul menjadi Amir Al-Maumin. Umar melanjutkan perluasan wilayah ke tiga arah. Ke utara menuju wilayah Suriah di bawah pimpinan Abu Ubaid bin Jarrah. Setelah Suriah jatuh perluasan wilayah pemikiran dan peradaban Islam pada masa lalu dilanjutkan ke arah barat menuju Mesir di bawah pimpinan Amir ibn As, dan menuju ke timur arah Irak di bawah pimpinan Surabin bin Hasanah. Yang arah timur selanjutnya disempurnakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Misalnya pelabuhan besar Mesir, sebuah kota di Irak, Al-Maidah, ibu kota Persia setelah kota Mosul dapat dikuasai, sehingga pada zaman pemerintahan Umar sampai tahun 641 Masehi wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Jazirah Arab, Syria, Palestina, Irak, Mesir, dan sebagian wilayah Persia untuk menghadapi masalah baru yang belum pernah ada pada masa Abu Bakar. Maka Umar berjihad menetapkan hukum tentang masalah-masalah yang baru. Dalam ketepatan itu sering seakan-akan bertentangan dengan sunnah atau ketetapan Abu Bakar pendahuluan. Namun apabila diteliti lebih mendalam, ternyata Umar memiliki jangkauan yang menyeluruh, menyakup keseluruhan ajaran Islam, misalnya mengenai ganimah atau harta rampasan perang. Kedua, memperbarui organisasi negara pada masa Rasul sesuai dengan keadaan negara masih sederhana. Tapi ketika masa Khalifah Umar, di mana umat Islam sudah terdiri dari bermacam-macam bangsa dan urusannya makin meluas, maka disusunlah organisasi negara sebagai berikut. Organisasi politik yang terdiri dari al-kifaat atau kepala negara, al-wizaat atau sama dengan menteri pada zaman sekarang, al-kitabaat atau sekretaris negara. Pada administrasi negara sesuai dengan kebutuhan, Khalifah Umar bin Khattab juga menyusun administrasi negara berdasarkan bagian, diantaranya jiwan-jiwan atau departemen, yang diantaranya satu jiwan al-judi atau badan pertahanan keamanan, kedua jiwan al-karat atau yang mengurusi keuangan negara, tiga jiwan al-qurat atau departemen kehakiman. Umar bin Khattab dicatat sebagai sejarah orang yang pertama kali mendirikan kem-kem militer dan yang permanen, pos-pos militer di daerah perbatasan, mengatur beberapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan istrinya, yaitu tidak melebihi 4 bulan. Al-Faruq juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit dan membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur tertib gaji. Tetap mereka mengikut sertakan dokter, penerjemah, dan penasehat yang khusus menyertai pasukan. Jadi itulah faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyebaran dan penaklukan Islam di era Umar bin Khattab. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat.
bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.